Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Hulia Mafat. Saya dari jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah semester 3, UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik teman-teman, tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin mengerjakan tugas UAS saya dalam mata kuliah Hukum Tata Negara 1. Di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa sih hukum tata negara itu. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan berbagai lembaga yang ada di dalam suatu negara tersebut, seperti lembaga legislatif, eksekutif, dan lembaga yudikatif. Lembaga legislatif adalah lembaga yang bertugas membuat undang-undang dan mengawasi pelaksanaan undang-undang yang telah disetujui. Contoh dari lembaga legislatif adalah DPR dan DPD. Ada pula lembaga eksekutif. Apa sih lembaga eksekutif ini? Lembaga eksekutif adalah lembaga yang berwenang dalam melaksanakan undang-undang. Contohnya adalah presiden, wakil presiden, serta kabinetnya. Dan yang terakhir ada lembaga yudikatif. Apa sih lembaga yudikatif ini? Lembaga yudikatif adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum, memberi keadilan, dan memutuskan perselisihan. Contoh dari lembaga yudikatif adalah Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudisial. Hukum tata negara merupakan salah satu cabang dari ilmu hukum yang selalu dan yang sering mengalami perkembangan dan mempunyai sifat dinamis. Hal ini dikarenakan persoalan-persoalan di bidang hukum tata negara sangat dipengaruhi oleh realitas politik yang terjadi. Dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut. Di sini juga saya akan menjelaskan tentang hubungan tata negara dengan ilmu negara, hubungan tata negara dengan hukum administrasi negara, dan hubungan tata negara dengan ilmu politik. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang hubungan tata negara dalam ilmu negara. Hubungannya adalah ilmu negara ini hanya mempelajari dari konsep-konsep dari negara aja dan merupakan dasar dari praktek penyelenggaraan ketatanegaraan. Ada pula hubungan tata negara dengan hukum administrasi negara, yaitu adalah hukum tata negara mengatur negara dalam keadaan diam atau tidak bergerak. Sedangkan hukum administrasi negara mengatur negara dalam keadaan bergerak. Ada pula hubungan tata negara dengan ilmu politik, yaitu adalah hukum tata negara mempelajari peraturan-peraturan hukum yang mengatur organisasi negara, sedangkan ilmu politik mempelajari kekuasaan yang dilihat dari aspek perilaku kekuasaan tersebut. Dalam hukum tata negara memiliki sumber hukum material dan sumber hukum formil. Apa sih sumber hukum material? Sumber hukum material ini adalah yang menentukan bentuk dari sebab terjadinya suatu peraturan dan kaidah hukum, mendapatkan kekuasaan atau kuasa. Dan sumber hukum formil adalah yang menentukan bentuk dan sebab terjadinya suatu peraturan dari kaidah hukum. Hukum tata negara dalam bahasa Belanda memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah dalam arti luas dan makna yang kedua dalam arti sempit. Dalam arti luas, hukum tata negara menurut bahasa Belanda itu biasa disebut dengan Staatsrecht in ruimere zin, yang artinya adalah yang meliputi hukum tata negara dan yang meliputi hukum administrasi negara. Ada pula dalam arti yang sempit, yaitu Staatsrecht in engere zin, yang artinya adalah yang meliputi hukum tata negara saja. Adapun dalam bahasa Inggris, hukum tata negara biasa disebut dengan constitutional law. Ada pula dalam bahasa Prancis, hukum tata negara biasa disebut dengan droit constitutionnel, dan hukum administrasi negara biasa disebut dengan droit administratif. Ada pula dalam bahasa Jerman, hukum tata negara biasa disebut dengan Verfassungsrecht, dan ada pula dalam bahasa Jerman, hukum administrasi negara biasa disebut dengan Verfassungsrecht. Yang terakhir adalah hukum tata negara memiliki fungsi, yaitu sebagai alat ketertiban dalam. Yang terakhir adalah hukum tata negara memiliki fungsi. Yang terakhir adalah hukum tata negara memiliki fungsi, yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan di dalam masyarakat dan menjadi sarana perwujudan keadilan sosial dan lahir batin sebagai wadah penggerak pembangunan. Baik, cukup sekian video penjelasan dari saya seputar hukum tata negara. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.